Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga bersama saya, Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Nah, baik anak-anak, silahkan. Di sini Bu Guru punya materi potensi alam di wilayah Madura. Siapa yang sudah pernah ke Madura? Dilihat, ini adalah bangunan khasnya yaitu Jembatan Suramadu. Terdiri atas bahan tambang, hasil hutan sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Nah, Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Berkat kemajuan pembangunan nasional, kini telah dibangun Jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya, beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Nah anak-anak, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dicermati. Ini banyak perahu-perahu cantik ya. Wilayah laut Indonesia telah diakui secara internasional sebagai negara maritim dalam UNCLOS tahun 1982. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi berupa minyak dan gas bumi, bahan mineral, media transportasi antar pulau, dan lain-lain. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, ini banyak terjadi interaksi ya anak-anak. Cermati gambarnya. Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau pelaburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain.
Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru punya wacana yang dapat menambah wawasanmu tentang Bahari, berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Silahkan anak-anak membacanya terlebih dahulu. Ini teks selanjutnya. Nah, anak-anak, itu tadi wacana kita. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila. Nah, sila berapa anak-anak? Ya, betul ya. Ini khususnya sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada sila ketiga dan sila kelima. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Nah, anak-anak perhatikan gambarnya. Pancasila sebagai pandangan hidup. Perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Nah, kalau di masyarakat kita contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kalau anak-anak biasanya melakukan pemilihan ketua kelas dan musyawarah lainnya ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Nah, setelah anak-anak memahami materi kita kali ini, ada tugas dari Bu Guru. Tugasnya adalah buatlah tabel dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari tata letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Mudah ya anak-anak ya, tadi sudah ada di materi kita hari ini. Demikianlah materi kita anak-anak, semoga tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.